Perkenalkan, nama saya Remi Reka Panjaitan, dan saya dari Teknologi Informasi A. Saya akan menjelaskan tentang set instruksi dan mode addressing. Yang pertama, konsep set instruksi. Di sini kita akan membahas mulai dari pengertian, elemen, simbol, penyajian, jenis, jumlah address, dan perancangan. Kita mulai dari pengertian. Set instruksi adalah sekumpulan instruksi lengkap yang dimengerti oleh CPU dan dapat dieksekusi oleh CPU. Set instruksi ini biasa disebut dengan bahasa mesin atau mesin code, karena aslinya berbentuk biner, atau kita juga sering mendengarnya sebagai bahasa assembly. Terdapat beberapa elemen dalam instruksi. Yang pertama adalah operation code atau opcode. Biasanya, operasi-operasi yang dilakukan memiliki simbol seperti add digunakan untuk menambah. Operasi ini dalam bentuk kode biner. Nah, kode biner inilah yang disebut dengan kode operasi. Kemudian yang kedua ada source operand reference atau acuan operan sumber. Penjelasannya, operasi dapat melibatkan satu atau lebih operan sumber. Dengan kata lain, operan adalah input bagi operasi. Kemudian yang ketiga ada result operand reference, atau terjemahannya adalah acuan operan hasil. Penjelasannya, operasi dapat menghasilkan sebuah hasil. Kemudian ada next instruction reference atau terjemahnya acuan instruksi berikutnya, di mana elemen ini memberitahukan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil setelah menyelesaikan eksekusi suatu instruksi. Instruksi berikutnya yang akan diambil berada di memori utama atau pada sistem memori virtual. Umumnya, instruksi yang akan segera diambil selanjutnya berada setelah instruksi saat itu. Ketika acuan eksplisit dibutuhkan, maka alamat memori utama atau alamat memori virtual harus disiapkan. Kemudian, dalam membahas tentang set instruksi, kita akan menemukan simbol-simbol. Ada beberapa simbol. Yang pertama add. Add ini digunakan untuk menambah operan. Kemudian ada sub, digunakan untuk mengurangi operan. Mul atau MPY, digunakan untuk mengalih operan. Div, digunakan untuk membagi operan. Load, digunakan untuk memuat data. Store, digunakan untuk menyimpan data. Dan move, untuk memindahkan data. Dalam penyajian instruksi, kita dapat menyajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa mesin dan bahasa algoritmik. Bahasa mesin merupakan bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin, dan bahasa algoritmik merupakan bahasa yang lebih sederhana dan dapat dimengerti oleh manusia, terutama programmer. Kemudian ada jenis-jenis instruksi. Jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama data processing, atau pengolahan data, di mana instruksi-instruksi ini berkaitan dengan aritmatika dan logika. Kemudian ada data storage, instruksi-instruksinya berkaitan dengan memori, yang digunakan untuk menyimpan data. Yang ketiga ada data movement, atau instruksi yang berkaitan langsung dengan input-output karena digunakan untuk memindahkan data. Dan yang terakhir, ada program flow control, atau instruksi yang mengontrol atau memeriksa percabangan atau aliran dari program. Selanjutnya ada jumlah address atau jumlah alamat. Terdapat 4 pembagian, yaitu 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat, dan 0 alamat. Penggunaannya akan kita bahas di contoh berikutnya. Dalam perancangan set instruksi,
terdapat masalah-masalah dasar yang harus diperhatikan, yaitu operation, di mana kita akan menganalisis berapa banyak dan operasi-operasi apa yang harus disediakan, juga sekompleks apakah operasi itu seharusnya. Yang kedua ada jenis data, yaitu kita menganalisis berbagai jenis data pada saat operasi dijalankan. Yang ketiga ada format instruksi, yaitu kita menganalisis panjang instruksi dalam bit, jumlah alamat, ukuran bidang, dan sebagainya. Yang keempat ada register. Kita menganalisis jumlah register CPU yang akan diacu oleh instruksi dan fungsinya masing-masing. Kemudian yang kelima ada addressing modes, di mana kita akan memperhatikan mode untuk menspesifikasikan alamat suatu operan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan saat perancangan juga berkaitan dengan jenis operan, jenis operator, dan jenis operasi. Yang pertama ada jenis operan. Kita akan membahas 4 bagian, yaitu addresses, yang akan dibahas pada addressing modes. Kemudian ada numbers. Numbers ini terdiri dari integer or fixed point, floating point, dan desimal. Kemudian ada karakter yang terbagi atas ASCII dan EBCDIC. Yang terakhir ada logical data. Logical data ini bila datanya berbentuk binary, yaitu 0 atau 1. Kemudian ada jenis-jenis operator. Ada operator aritmatika, yaitu operator yang digunakan untuk melakukan fungsi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya ada operator relasional, yaitu operator yang menyatakan relasi atau perbandingan antara dua operan, seperti lebih besar, lebih kecil, sama besar, kecil sama, sama-sama, tidak sama, atau lebih besar sama. Dan terakhir ada operator logika. Operator ini digunakan untuk merelasikan operan secara logis. Contohnya, and, or, dan not. Kemudian ada jenis-jenis operasi. Yang pertama, data transfer, yang digunakan untuk mentransfer data, seperti menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan, lalu lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori register atau bagian paling atas dari stack. Lalu dia menetapkan panjang data dan dipindahkan. Dan yang terakhir menetapkan mode pengalamatan. Itu adalah hal-hal yang dilakukan dalam data transfer. Kemudian dalam arithmetic, tindakan CPU yaitu yang pertama mentransfer data sebelum atau sesudah, yang kedua melakukan fungsi dalam ALU, yang ketiga men-set kode-kode, kondisi, dan flag. Kemudian yang ketiga ada logical, di mana operasi-operasi set instruksi yang dilakukan pada CPU mengandung simbol-simbol AND, OR, NOT, XOR, atau lakukan compare, yaitu melakukan perbandingan logika, atau test, menguji kondisi tertentu, dan shift, di mana operan menggeser ke kiri atau ke kanan, menyebabkan konstanta pada ujung bit berubah. Yang keempat ada conversion, di mana
Operasi yang dilakukan yaitu translate atau menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Dan yang kedua, convert atau mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian jenis yang kelima, I/O atau input-output, di mana tindakan CPU adalah apabila memori mapped I/O, maka alamat memori akan ditentukan. Kemudian, CPU akan mengawali perintah ke modul I/O. Operasi set instruksi input-output ada yang pertama input, memindahkan data dari perangkat I/O tertentu ke tujuan. Yang kedua, yang kedua ada output untuk memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat I/O. Yang ketiga ada start I/O, memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk mengawali operasi I/O. Dan yang terakhir ada test I/O untuk memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan. Yang keenam ada sistem control. Biasanya digunakan dalam sistem operasi. Hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus. Contohnya, membaca atau mengubah register kontrol. Kemudian yang terakhir, ada transfer of control, di mana tindakan CPU mengupdate program counter untuk subroutine, call, atau return. Operasi set instruksinya ada jump atau cabang yang digunakan untuk memindahkan alamat tertentu dengan tanpa syarat. Kemudian ada jump bersyarat, menguji persyaratan tertentu dan membuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Kemudian ada jump subroutine, melompat ke alamat tertentu, return, mengganti isi PC, dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Set instruksi berikutnya, execute, mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Kemudian ada skip, menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Dan yang terakhir, ada skip bersyarat, melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Ada beberapa contoh set instruksi lain, seperti hold, wait atau hold, no operation, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut pada konsep addressing mode. Addressing mode atau mode pengalamatan adalah metode yang digunakan untuk menentukan alamat operan pada instruksi. Operan instruksi diletakkan pada memori utama dan register CPU. Mode pengalamatan diterapkan pada set instruksi, umumnya terdiri dari opcode dan alamat. Terdapat 7 jenis konsep addressing mode. Yang pertama, immediate addressing. Yang kedua, direct addressing. Yang ketiga, indirect addressing. Yang keempat, register addressing. Yang kelima, register indirect addressing. Yang keenam, displacement addressing. Dan yang terakhir, ada stack addressing. Yang pertama, kita akan membahas immediate addressing. Pada immediate addressing, bagian instruksi langsung dituliskan operan, tidak membutuhkan memori atau register. Kelebihannya, tidak menggunakan referensi memori selain instruksi yang dibutuhkan, di mana hal tersebut akan menghemat siklus instruksi dan waktu. Kekurangannya, panjang operan terbatas karena ukuran bilangan dibatasi ukuran field alamat. Algoritmanya, seperti yang kita lihat di layar, biasanya
disimbolkan atau ditambahkan dengan tanda hashtag di depan. Diagramnya dapat kita lihat seperti ini, di mana pada bagian instruksi ini langsung berisi operan. Kemudian, yang kedua ada direct addressing. Pada bagian instruksi di sini, dituliskan alamat memori tempat operan berada. Kelebihannya, metode ini lebih sederhana dibandingkan metode-metode lainnya, karena membutuhkan satu memori saja, jadi tidak butuh kalkulasi khusus. Sementara kekurangannya, yaitu keterbatasan field alamat karena panjang alamat lebih kecil daripada panjang word. Algoritmanya, EA atau effective address sama dengan alamat address. Diagramnya seperti di layar, di mana bagian instruksi di sini ada opcode dan di sini ada alamat address yang jika dilihat dalam memori, jika ditelusuri berisi operan. Kemudian yang ketiga ada indirect addressing, di mana pada bagian instruksi dituliskan alamat memori yang isinya alamat memori lain tempat operan berada. Kelebihannya, ruang alamat menjadi lebih besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi, tapi kekurangannya diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Algoritmanya, effective address atau EA-nya sama dengan dalam kurung alamat address. Diagramnya seperti ini, di mana pada bagian instruction ada opcode dan di sini ada address, di mana jika ditelusuri address ini berisi address lain yang jika ditelusuri memiliki operan. Kemudian ada register direct addressing, di mana pada bagian instruksi berisi nama register tempat operan berada. Kelebihannya, tidak butuh referensi memori, dan kekurangannya, terbatasnya field alamat. Algoritmanya, effective address atau EA sama dengan alamat register. Diagramnya seperti ini, di mana bagian instruction terdapat opcode dan alamat register, yang jika ditelusuri, alamat register tersebut berisi operan. Kemudian ada register indirect addressing, di mana pada bagian ini instruksi berisi nama register yang berisi alamat memori tempat operan berada. Kelebihannya, field alamat lebih luas. Kekurangannya, referensi memori harus lebih ekstra. Algoritmanya yaitu effective address atau EA sama dengan dalam kurung alamat register. Diagramnya seperti ini, di mana pada bagian instruksi terdapat opcode dan alamat register. Jika ditelusuri alamat register tersebut berisi alamat memori. Jika ditelusuri lagi, alamat memori tersebut berisi operan. Kemudian ada displacement addressing, di mana pada bagian instruksi berisi nama register yang berisi alamat memori ditambahkan dengan offset. Kelebihannya lebih fleksibel, kekurangannya lebih kompleks. Algoritmanya EA atau effective address sama dengan dalam kurung alamat register ditambahkan dengan offset. Dalam instruksi pada diagram ini bisa kita lihat di sini adalah opcode, di sini adalah register, dan di sini adalah address.
Jadi, alamat register ini, jika kita telusuri, terdapat alamat memori. Alamat memori ini ditambahkan dengan offset yang ada. Jumlah tersebut, jika ditelusuri ke dalam alamat memori, maka alamat tersebut terdapat operan. Kemudian, ada stack addressing, di mana stack yang memiliki arti tumpukan. Di sini, kita menggunakan konsep LIFO atau last in, first out, di mana instruksi pertama masuk merupakan output yang terakhir keluar. Sementara instruksi yang terakhir masuk merupakan output yang pertama kali keluar. Kelebihannya, tidak ada referensi memori, sementara kekurangannya penerapan yang terbatas. Algoritmanya, effective address atau EA, sama dengan top of stack. Diagramnya dapat kita lihat seperti di layar, di mana instruction-nya berisi opcode. Opcode tersebut berisi top of stack yang berisi operan-operan yang ditumpuk atau stack. Kemudian ada tipe pengalamatan. Tipe pengalamatan ini ada 3, yaitu data addressing mode, program memory addressing mode, dan stack memory addressing mode. Yang pertama ada data addressing mode, yaitu suatu cara di mana sebuah operan bisa diletakkan di dalam sebuah register atau lokasi memori. Yang kedua ada program memory addressing mode, yang digunakan bersamaan dengan memory addressing mode biasanya diikuti oleh instruksi JMP dan call. Program memory addressing mode ini terbagi 3, yaitu direct program memory addressing, relative program memory addressing, dan indirect program memory addressing. Kemudian yang ketiga, ada stack memory addressing mode, di mana stack memiliki peranan penting dalam semua mikroprosesor. Stack ini digunakan untuk menyimpan data dan mereturn alamat untuk prosedur. Stack memory menerapkan sistem LIFO atau last in, first out, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu, data dimasukkan ke stack dengan instruksi push dan dikeluarkan dengan instruksi pop. Selanjutnya kita akan membahas soal, di mana soal pertama, selesaikan dan jelaskan instruksi berikut berdasarkan formatnya. Soalnya ada X sama dengan A tambah B dikali C dibagi dengan D kurang E dikali F. Kita akan menyelesaikan soal ini dalam format instruksi 3 alamat, format instruksi 2 alamat, dan format instruksi 1 alamat, berdasarkan yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, format instruksi 3 alamat. Dalam soal ini, saya akan membagi 2, di mana pada bagian pertama, A tambah B dikali C akan dimasukkan pada simbol X, dan D dikurang E dikali F akan saya masukkan pada simbol Y. Kita mulai dengan bahasa algoritmik, di mana seperti kita ketahui, dalam kali bagi tambah dan kurang, kita mendahulukan kali. B dikali C akan kita masukkan ke dalam X. Bahasa mesinnya, mul X, B, C. Maka hasil B kali C telah masuk ke dalam X. Kemudian, setelah kita kalikan, kita akan menambahkannya dengan A, di mana dapat kita tuliskan X ditambah A dimasukkan ke dalam X. Bahasa mesinnya, add X, X, A. Jadi,
Sampai sini, X telah berisi nilai A tambah B dikali C. Kemudian kita lanjut pada bagian ini, di mana kita akan memulainya dengan E dikali F. E dikali F akan kita masukkan ke dalam Y. Dalam bahasa mesinnya, mul Y, E, F. Jadi sekarang Y telah berisi nilai E dikali F. Kemudian D kita kurangkan dengan hasil yang tadi. Dalam bahasa algoritmiknya, Y sudah berisi D dikurang Y. Atau D kurang Y, kita masukkan nilainya ke dalam Y. Dalam bahasa mesinnya, sub Y, D. Kemudian setelah mendapatkan hasil X dan Y, terakhir kita akan membagikannya di mana X dibagi Y kita masukkan kepada X. Bahasa mesinnya div X, Y. Dapat kita lihat di sini, dalam format instruksi 3 alamat, kita menggunakan 3 alamat dalam setiap instruksinya. Kemudian, kita lanjut pada format instruksi 2 alamat. Dalam format instruksi 2 alamat ini, saya akan membagi dua seperti tadi. Bagian kiri saya masukkan ke X, dan bagian kanan saya masukkan ke Y. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah bagian perkalian ini. B kita masukkan ke X, di mana dalam bahasa mesinnya move X, B. Lalu, setelah X berisi B, kita kalikan dengan C, di mana X yang telah berisi B, kita kalikan dengan C, kita masukkan nilainya ke X. Dalam bahasa mesinnya, mul X, C. Kemudian, setelah itu kita tambahkan dengan A. Nilai X tadi, kita tambahkan dengan A, kita masukkan ke X. Dalam bahasa mesinnya, add X, A. Setelah selesai pada bagian kiri, kita lanjutkan pada bagian kanan dulu, yaitu bagian perkaliannya, di mana E harus kita masukkan dulu kepada Y. Bahasa mesinnya, move Y, E. Setelah nilai Y berisi nilai E, kita kalikan dengan F. Y kali F, kita masukkan nilainya kepada Y. Dalam bahasa mesinnya, mul Y, F. Lalu, D dikurang nilai Y yang tadi. Yaitu D kurang nilai Y yang tadi, kita masukkan nilainya ke Y. Dalam bahasa mesinnya, sub Y, D. Setelah nilai X berisi bagian ini, dan nilai Y berisi bagian ini, kita tinggal membaginya. X dibagi Y, kita masukkan kepada X. Dalam bahasa mesinnya, div X, Y. Selanjutnya ada format instruksi satu alamat. Soalnya masih sama. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyelesaikan bagian perkalian di sini dulu, di mana nilai B harus kita masukkan ke akumulator. Dalam bahasa mesinnya, load B. Setelah dimasukkan, nilai akumulator bernilai B tadi dikalikan dengan C.
Hasilnya kita masukkan ke dalam akumulator. Dalam bahasa mesinnya, mul C. Kemudian setelah selesai mengali, kita akan menambahkannya dengan A, yaitu akumulator ditambah A. Kita masukkan nilainya ke dalam akumulator, di mana bahasa mesinnya add A. Lalu, setelah mendapatkan nilai akumulator yang berisi A tambah B dikali C, kita masukkan nilainya ke X. Dalam bahasa mesinnya, store X. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian ini, di mana nilai E kita masukkan terlebih dahulu ke akumulator dengan bahasa mesin load E. Kemudian, nilai E yang berada dalam akumulator tadi, kita kalikan dengan F. Kita masukkan ke akumulator. Bahasa mesinnya mul F. Kemudian, kita lanjutkan dengan D dikurangi dengan akumulator yang berisi nilai E kali F. D dikurangi akumulator, dimasukkan nilainya ke akumulator. Atau bahasa mesinnya sub D. Kemudian, nilai ini telah dimasukkan semuanya ke dalam akumulator. Jadi, nilai X tadi tinggal kita bagi dengan nilai akumulator. X dibagi akumulator, dimasukkan nilainya ke akumulator. Atau dalam bahasa mesin, div X. Kemudian, nilai akumulator ini kita masukkan ke dalam X. Atau dalam bahasa mesinnya, store X. Nah, seperti itulah cara menyelesaikan soal-soal ini dengan menggunakan format instruksi 3 alamat, 2 alamat, dan 1 alamat. Kemudian kita lanjut pada soal kedua, yaitu selesaikan dan jelaskan berapa isi register Y dengan ketentuan register atau alamat memori 3 berisi bilangan 43. Soalnya ada load dalam kurung C, add 3, sub dalam kurung 10, multiply dalam kurung C ditambah 5, div hashtag 9, dan store Y. Dalam menyelesaikannya, saya menggunakan format instruksi 1 alamat. Ketentuan soal tadi yaitu pada memory address yang ketiga, nilainya 43. Jadi, kita mulai dengan soal yang pertama, yaitu instruksinya load dalam kurung C. Dari dalam kurung ini, kita tahu bahwa instruksi ini indirect. Dan di dalam kurung ini merupakan huruf. Maka kita tahu ini merupakan instruksi berjenis register. Jadi, dapat kita simpulkan jenis instruksinya atau jenis addressing-nya adalah register indirect. Kita lihat pada register ini, C. C berisi nilai 4. 4 merupakan alamat memori yang berisi operan. Maka kita telusuri dalam memori address yang keempat berisi nilai 88. Maka algoritmiknya dalam akumulator dimasukkan nilai 88. Sehingga sekarang isi akumulator adalah 88. Kemudian instruksi selanjutnya add 3. Di sini tidak ada tanda kurung atau tanda-tanda lainnya, tapi langsung angka. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa jenis addressing ini adalah direct addressing. Di mana dalam direct addressing, kita dapat melihat langsung pada alamat memori yang dituju, yaitu add 3 berarti kita melihat alamat memori yang ketiga, yaitu 43. Maka, nilai yang kita masukkan setelah ditambah akumulator, yaitu 131.
Kemudian kita lanjutkan instruksi sub dalam kurung 10. Di sini kita melihat bahwa yang di dalam kurung ini merupakan angka dan memiliki tanda kurung. Berarti jenisnya adalah indirect addressing. Maka kita lihat pada memori yang ke-10 memiliki angka 11. 11 ini merupakan alamat memori yang jika kita telusuri berisi operan 14. Maka kita gunakan angka 14 tersebut. Akumulator dikurangi 14, hasilnya kita masukkan ke dalam akumulator. Sehingga sekarang akumulator berisi 117. Kemudian, instruksi selanjutnya adalah multiply dalam kurung C, kemudian ditambahkan dengan 5. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa jenis addressing yang bentuknya seperti ini adalah displacement. Yaitu, mari kita lihat register dengan huruf C berisi alamat memori yaitu 4. 4 ini kita tambahkan dengan 5 ini, maka menjadi 9. Maka kita telusuri memori yang ke-9 berisi operan 1. Operan ini kita gunakan di sini. Berarti akumulator yang tadi kita kalikan dengan 1, kita masukkan nilainya ke akumulator, menghasilkan 117. Sehingga isi akumulator sekarang adalah 117. Selanjutnya, div hashtag 9, dari simbol hashtag ini kita dapat mengetahui bahwa jenis addressing-nya adalah immediate. Jenis immediate merupakan jenis yang dimana setelah tanda ini merupakan operan. Jadi kita dapat langsung membagi akumulator tadi dengan 9. Dan memasukkan nilainya ke dalam akumulator, sehingga nilai akumulator sekarang adalah 13. Lalu ada store Y, di mana nilai akumulator tadi kita masukkan ke Y, yaitu 13 kita masukkan ke Y. Sehingga kita mendapatkan isi register Y adalah 13. Demikian penjelasan materi set instruksi dan addressing mode dari saya. Terima kasih.